Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang susunan struktur anatomi dari organ bunga atau floss dan bentuk serbuk sarinya. Kemudian bagaimana kita akan melihat struktur susunan anatomi dari bunga itu. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan memberikan penjelasan bagian-bagian dari bunga serta bagaimana struktur atau susunan anatomi pada setiap bagian tersebut. Jadi misalnya dari sepal, kemudian corolla, dan yang mana sepal dan corolla itu memiliki struktur anatomi yang mirip dengan daun, sedangkan homologi dari batang dari bagian bunga tersebut itu ada tangkai bunganya, di mana tangkai bunga dan tangkai putik, tangkai benang sari itu memiliki homologi yang sama dengan batang. Bunga merupakan organ reproduksi dari tumbuhan, di mana bunga itu muncul setelah tanaman tersebut sudah dewasa, dan bunga ini merupakan homologi atau memiliki kesamaan antara baik itu struktur anatomi maupun struktur morfologinya dengan dua organ utama lainnya pada tanaman, yaitu daun dan batang. Daun dan batang. Seperti yang sudah kita pelajari pada materi morfologi sebelumnya, bunga bagian yang mirip atau memiliki kesamaan dengan daun itu ada sepal dan ada corolla atau mahkota. Jadi sepal dan petal itu memiliki homologi yang sama dengan bunga, daun. Sedangkan homologi atau kesamaan dengan batang itu ya bagian dari tangkai bunganya atau pedicellus. Sehingga secara morfologi dan anatomi memiliki kesamaan. Nah, ini merupakan struktur morfologi dari bunga, bagian-bagian dari bunga. Seperti yang kita tahu di sini ada tangkai bunganya, kemudian pada bagian ujungnya itu ada receptacle, kemudian tangkai putih itu ada stilus, dan tangkai benang sari itu namanya filamen. Tangkai-tangkai tersebut memiliki struktur homologi baik itu morfologi dan anatominya sama dengan batang. Sedangkan yang memiliki struktur atau homologi yang sama dengan daun itu ada petal atau mahkota bunga dan sepal. Di mana petal dan sepal ini memiliki struktur morfologi maupun anatomi yang mirip dengan daun. Seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, daun itu terdiri dari beberapa jaringan yang mana ada dua lapisan epidermis, baik itu lapisan epidermis atas dan epidermis bagian bawah. Nah, ini bagian-bagian bunga, yaitu ada tangkai bunga atau pedicellus, bagian bunga yang masih jelas bersifat batang. Kemudian lanjutan dari tangkai bunga itu ada dasar bunga atau yang disebut dengan reseptakulum. Ujung tangkai yang melebar dengan ruas-ruas yang pendek sehingga daun yang mengalami metamorfosis menjadi bagian bunga duduk pada satu lingkaran. Nah, dasar bunga reseptakulum itu merupakan lanjutan dari tangkainya sehingga jelas masih bersifat batang, dan di sana ada berkas pembuluh juga. Nah, karena bersifat batang maka memiliki daerah yang terbagi menjadi 3 daerah, ada epidermis, korteks, dan stilus. Sedangkan hiasan bunga itu penjelmaan dari daun, ada jaringan epidermis atas dan bawah. Kemudian bagian-bagian hiasan bunga, di sana ada kelopak atau kaliks. Jelas kaliks maupun tajuk bunga atau mahkota corolla yang memiliki struktur homologi yang mirip dengan daun, dia memiliki kesamaan baik itu morfologinya maupun anatominya. Secara morfologi sama, bentuknya sama-sama helaian, kemudian ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna selain hijau karena pada jaringan di dalamnya terdapat pigmen daun. Kemudian karena dia memiliki kesamaan dengan daun sehingga secara anatomi pun juga sama dengan daun, ada epidermis atas dan epidermis bagian bawah. Di dalam epidermis, di bawah epidermis itu terdapat jaringan parenkim. Parenkim ada 2 jenis, yaitu palisade parenkim dan
sponsa parenkim. Juga terdapat berkas pembuluh juga di dalamnya. Nah, untuk hiasan-hiasan bunga seperti yang sudah jelas barusan, secara morfologi itu kita bisa melihat bentuknya, ada yang berbentuk seperti daun, ada yang berbentuk seperti batang. Nah, untuk secara anatomi kita akan pelajari pada slide berikutnya. Nah, kemudian hiasan bunga itu juga ada alat kelamin jantan atau yang disebut dengan androecium, itu ada serbuk sari. Sedangkan alat kelamin betina atau yang disebut dengan gynoecium pada tanaman itu disebut dengan bakal buah atau putik ya. Jadi nanti jatuhnya serbuk sari ke kepala putik terjadi suatu pembuahan. Kemudian pada slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang struktur anatominya. Jadi susunan anatomi bunga pada bagian-bagian berikut. Yang pertama adalah resetakulum atau dasar bunga. Bagaimana struktur secara anatominya? Dan setelah saya jelaskan tentang resetakulum itu tadi, resetakulum itu masih memiliki sifat seperti batang, sehingga dari batang itu kita bisa melihat ada 3 sektor daerah secara anatomi. Jadi pembagian wilayah pada batang itu yang berbentuk lingkaran. Bagian paling luar itu adalah dermis, kemudian di bawah dermis itu ada korteks, dan di bawah korteks ada empulur atau pits, di mana jaringan-jaringan yang terdapat pada bagian korteks itu ada parenkim atau yang lebih banyak dikuasai oleh jaringan dasar. Ingat, jaringan dasar itu ada parenkim, sklerenkim, dan kolenkim. Begitu pula dengan sepal, mahkota, stamen, dan pistilum atau putik itu juga terdiri dari beberapa jaringan-jaringan di dalamnya, terutama epidermis dan jaringan dasar. Pasti ada pada setiap organ tersebut, pada setiap bagian tersebut pasti. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian itu. Reseptakulum, di mana reseptakulum ini susunan anatominya mirip dengan anatomi batang ataupun cabang dan tangkai bunganya, di mana pada batang jaringan penyusun utamanya itu adalah jaringan dasar, adalah parenkim, di mana pada jaringan parenkimnya terdapat sel-sel yang berbentuk ideoblas. Jadi ada sel ideoblas di mana di dalamnya itu mengandung kristal oksalat. Jadi pada jaringan parenkim tidak hanya kristal oksalat, tapi juga ada bagian-bagian lainnya yang bisa tersimpan pada jaringan parenkim. Selain itu, karena dia memiliki sifat seperti batang, maka adanya berkas pengangkut itu sudah umum ada di sana. Dan berkas pengangkutnya secara umum diselubungi oleh serabut sklerenkim. Untuk jenisnya berbeda pada setiap tanaman. Kemudian untuk kelopak bunga, nah kelopak diketahui berwarna hijau. Karena warnanya hijau ini sehingga kita bisa tahu bahwa pada kelopak itu juga terdapat jaringan parenkim, di mana parenkimnya itu atau biasa disebut dengan mesofil daun itu banyak mengandung plastida berwarna hijau atau yang disebut dengan kloroplas. Nah, kalau sepal itu kloroplas, kalau yang mahkota atau corolla itu banyak mengandung pigmen selain warna hijau, ada karotenoid, kemudian ada antosianin. Selain itu, pada sepal ataupun kelopak bunga itu memiliki 2 jaringan epidermis, ada epidermis atas atau yang disebut dengan epidermis adaksial dan epidermis bawah atau epidermis abaksial. Ingat, pada jaringan epidermis itu juga terdiferensiasi atau menjadi turunannya stomata dan trikoma serta sisik kelenjar karena dia memiliki sifat yang sama dengan daun. Begitu pula dengan petal dan tajuk bunga. Stomata itu ada pada hampir setiap organ tanaman kecuali pada bagian akar, tidak ada stomata. Jadi pada bunga, pada daun, pada batang, pada cabang itu ada stomata. Dan trikoma itu juga selalu ada. Nah, pada bagian corolla atau petala atau yang disebut dengan mahkota bunga itu pada beberapa spesies memiliki yang namanya papila. Jadi pada epidermis atas itu berbentuk seperti tonjolan-tonjolan kayak lumen usus gitu, karena dia disebut dengan papila pada beberapa spesies. Seperti pada preparat yang digunakan untuk praktikum itu ada petala bunga mawar.
pada epidermis atasnya berbentuk papila. Kemudian zat warna yang ada pada mahkota itu karena adanya karotenoid dan flavonoid antosianin. Warna yang terdapat pada mahkota itu dipengaruhi oleh pH yang terdapat pada vakuola. Kemudian bagian yang keempat itu ada stamen atau benang sari. Di dalam stamen atau benang sari itu terdapat antera. Jadi ada bagian kepala sari, di mana pada kepala sari itu biasanya terdiri dari 2 TK. TK itu adalah seperti lokulus kotak sari. Jadi di dalamnya itu terdapat banyak sekali serbuk sari atau tepung sari. Nah, pada spesies tertentu memiliki bentuk satu butir polen atau serbuk sari itu seperti durian. Jadi ada kayak tonjolan-tonjolannya. Nah, butir polen terdiri dari 2 lapisan, ada eksin dan ada intin. Eksin adalah lapisan dinding luarnya yang terdiri dari seperti duri, sedangkan intin itu lapisan dinding dalam yang terdiri dari pektin. Kemudian bagian berikutnya adalah putik atau stigma. Putik itu terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah, di mana di dalam bakal buah terdapat bakal biji, ovulum. Ovulum itu bakal biji, sedangkan bakal buahnya adalah ovarium. Nah, tangkai kepala putik ini atau stilus biasanya masih memiliki sifat batang, sehingga pada tangkai tersebut, baik itu pada tangkai putik maupun tangkai benang sari, itu dilalui oleh suatu saluran berkas pembuluh atau jaringan pengangkutan, di mana pada jaringan pengangkutan itu terdapat 2 jaringan lain, yaitu xilem dan floem. Jadi sepaket ya, jadi xilem dan floem itu merupakan satu berkas pembuluh, di mana xilem dan floem dilindungi oleh jaringan sklerenkim dan kolenkim, jaringan penguat. Nah, secara makroskopis nanti Anda harus bisa membedakan antara serbuk simplisia yang berasal dari bunga atau flos, serta yang berasal dari buah, biji, kemudian korteks. Nah, itu ada sifat-sifat spesifik, jadi ada ciri spesifik. Jadi meskipun simplisia serbuk itu sudah berbentuk pecah semua jaringannya, tapi ada beberapa jaringan yang masih jelas terlihat ketika kita amati secara mikroskopis di bawah di bawah mikroskop, Jadi ada beberapa jaringan, misalnya ada parenkim, ada trikoma, papila, dinding antera, serbuk sari atau polen. Dari struktur anatomi tersebut yang merupakan ciri khas atau menjadi ciri spesifik pada simplisia yang berasal dari bunga, itu ditemukannya adanya papila. Ingat, papila itu ada pada epidermis bagian atas, dan polen, adanya polen. Jadi berbentuk seperti bola-bola duri gitu. Untuk beberapa tanaman memiliki tipe-tipe perhiasan yang berbeda-beda, jadi tergantung jenisnya. Nanti kita tinggal melihat aja jenisnya seperti apa, jenisnya yang apa, kemudian perhiasannya beda-beda. Jadi mulai dari bentuk mahkota, bentuk korolanya, bentuk sepalnya, perhiasan ya. Jadi beda dengan yang perhiasan bunga itu ada bagian kelopak, sepal, ada petal, ada petala, kemudian ada alat kelamin, ada gynecium dan androcium. Jadi setiap simplisia yang berasal dari setiap organ tanaman itu memiliki ciri spesifik, jadi ciri khusus. Jadi untuk simplisia yang berasal dari bunga itu bagaimana ciri khususnya, biasanya ditemukan adanya jaringan parenkim, kemudian ada papila, ada polen. Nah, itu berarti kita bisa melihat, oh itu ciri yang berasal dari bunga. Kemudian nanti Anda juga harus membedakan pada mata kuliah berikutnya, itu nanti Anda ketemu dengan mata kuliah yang namanya farmakognosi, di mana nanti Anda akan membedakan antara serbuk yang berasal dari folium, kemudian serbuk yang berasal dari bunga, serbuk yang berasal dari korteks atau batang. Nanti itu akan memiliki ciri spesifik tertentu. Jadi nanti Anda amati di bawah mikroskop, karena ini pengamatan secara mikroskopis.
Jadi untuk mengidentifikasi apakah itu berasal dari Simplicia bagian batang, bagian akar, kemudian bagian bunga, itu memiliki ciri-ciri spesifik tersendiri. Jadi ketika sudah Anda amati di bawah mikroskop, nanti Anda akan melihat beberapa jaringan yang sudah pecah-pecah di sana. Tapi ada bagian lain yang kita bisa melihatnya disesuaikan dengan buku Materia Medica. Oleh karena itu, merupakan bagaimana cara kita menentukan atau mengidentifikasi apakah Simplicia itu bagian bunga ataupun bagian batang ataupun bagian yang lainnya. Jadi ada ciri-ciri spesifik. Kalau ternyata pada serbuknya itu terdapat banyak trikoma, itu sudah bisa dipastikan itu bagian antara daun atau bunga. Kemudian apabila ditemukan adanya epidermis atas, epidermis bawah. Apa sih cirinya epidermis atas dan epidermis bawah? Kalau epidermis atas dia banyak mengandung kutikula yang lebih tebal dibandingkan dengan epidermis bagian bawah. Kalau yang epidermis bagian atas, lapisan kutikulanya lebih tebal. Selain itu, pada epidermis bagian bawah itu juga banyak terdapat stomata. Karena sudah berbentuk serbuk, jadi jaringannya sudah pecah, sudah berantakan ya, sudah digerus. Maka untuk membedakan antara stomata itu agak sulit sebenarnya dibandingkan dengan jaringan yang masih segar. Nah, pada beberapa bahan itu nanti Anda juga bisa menemukan bentukan dari trikoma. Biasanya yang paling banyak terlihat itu adalah jaringan parenkim, kemudian jaringan sklerenkim, dan jaringan lain seperti sel ideoblas. Nah itu. Nah, ketika preparat atau sediaan yang kita amati itu masih bentuknya utuh, kita bisa melihat jaringan tersebut secara utuh, baik itu mulai dari bentuk terluar sampai terdalam, mulai dari dermis sampai korteks. Ketika jaringan tersebut sudah hancur, sudah dijadikan serbuk, maka ketika kita ingin mengidentifikasi itu bagian mana, kita bisa lebih mudah ketika melihatnya secara mikroskopis dan dilihat penciri khasnya gitu. Nah, demikian penjelasan materi bunga. Nanti saya akan lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu buah dan biji. Jadi nanti antara buah dan biji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.